Selamat siang Pak Adi. Oh, siang Pak Kawi, apa kabar Pak Kawi? Baik. Pak Adi bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kawi. Bisa saya mengganggu nih? Oh ya, silakan Pak Kawi. Iya. Kebetulan hari ini saya lagi kosong ini Pak Kawi. Jadi kita sambil menunggu jam pelajaran berikutnya. Iya. Bagaimana Pak Kawi? Ini Ada Pak yang bisa saya bantu? Iya Pak Adi. Ini saya mau curhat nih ceritanya ini Pak Adi. Oh ya, silakan Pak. Beberapa minggu ini, beberapa pertemuan terakhir ini di kelas saya perhatikan anak-anak itu kurang bergairah Pak Adi, dalam menerima pelajaran. Ada yang kelihatan ngantuk seperti itu. Kemudian setelah saya adakan beberapa kali asesmen penilaian, nilai mereka kok jelek-jelek ya, tidak seperti yang saya harapkan sebelumnya Pak Adi. Oh iya Pak Kawi. Berarti pada saat Pak Kawi mengajar, siswanya Pak Kawi itu dia kurang bergairah, dia kurang bersemangat. Betul, Pak. Jadi motivasi belajarnya itu kurang begitu Pak Kawi. Betul Pak Adi ya. Itu yang ingin saya ingin saya kembangkan kemampuan saya dalam memanage kelas, dalam meningkatkan prestasi anak-anak. Ini ingin saya lakukan Pak Adi. Saya ingin meminta bantuannya Pak Adi nanti untuk ikut masuk ke kelas saya, memberikan masukan mungkin tentang kelemahan, kekurangan saya selama mengajar Pak Adi. Oh ya, siap Pak Kawi. Berarti nanti kita akan masuk ke kelasnya Pak Kawi. Kira-kira kapan ini Pak Kawi kita laksanakan Pak Kawi? Oh kebetulan Pak Adi, saya jam ke-4 ke-5 hari ini di kelas 7F ada pelajaran bahasa Inggris Pak Adi. Nah, mudah-mudahan Pak Adi bisa berkesempatan kita sama-sama ke kelas. Pak Adi melihat saya mengajar, nanti setelah itu ya mohon masukannya lah Pak Adi. Siap Pak Kawi. Berarti jam ke-4 dan ke-5 di kelas 7F Pak Kawi. Ya, betul Pak Adi. Oke Pak Kawi, siap. Nanti saya akan langsung menuju ke kelasnya Pak Kawi jam 4 dan ke-5 itu Pak Kawi. Ya. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya tunggu di kelas ya. Sama-sama Pak Kawi. Selamat siang Pak Adi. Siap Pak Kawi. Good morning students. Good morning teacher. How are you this morning everybody? I'm fine, thank you. And you? Ulang lagi ya. How are you this morning students? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thanks. Happy to see you again this morning. Senang berjumpa kalian lagi semuanya hari ini ya. Are you still okay? Still have energy to study? Yes. We are. Ulang sama-sama. Yes, we are. Masih punya tenaga untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang adjectives, comparative adjectives sama superlative adjectives. Ini artinya dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang kata sifat, kemudian bagaimana kita membandingkan dengan menggunakan kata sifat, kemudian bagaimana kita menyatakan sesuatu itu paling atau ter. Misalnya sekarang dalam bahasa Indonesia kata baru, ya lebih baru, kan kalian membandingkan kan, misalnya HP saya baru, HP-nya ya Anugrah lebih baru dari HP saya, kata baru, lebih baru. Kemudian HP-nya JJ yang paling baru. Nah itu yang akan kita pelajari ya. Pak tuliskan ya. Nah Pak tulis singkat aja nih. A ini berarti apa? Adjectives ya. Kemudian CP comparative adjectives CA ya. Kemudian superlative adjectives. Misalnya kata apa tadi Pak sebutkan? Kata baru in English apa bahasanya baru? New ya, new. Nah, kemudian apa artinya tadi? Baru. Kalau kalian mengatakan lebih baru apa? Ya newer. Tinggal tambahkan huruf E sama R ya di belakangnya. Kalau paling baru the newest.
Tinggal tambahkan kata est. Besar, masih ingat besar? Apa? Big. Berarti kalau lebih besar apa? Bigger. Paling besar berarti the bigger, the biggest. Lagi, kata kecil, small. Lebih kecil, Smaller. smaller. Ya, smaller. Paling kecil, the smallest. Nah, Pak Guru kasih contoh kalimat sekarang. Misalnya kalian mengatakan HP saya baru. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Ya, my phone, my handphone is new. Tulis ya. My handphone is new. Jangan lupa ya. Subjek, kemudian kata sifat harus ada apanya? Harus ada to be-nya, pelengkapnya. Jadi kalian mengatakan my handphone is new. Kalian tidak bisa mengatakan my handphone new, tapi harus ada to be-nya, pelengkapnya. Oke. Ya, anak-anak, ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, I think it is enough for today's meeting. Don't forget to work, to do your homework at home. Ya, jangan lupa PR-nya ya, dikerjakan. Nah, kita tutup dulu. Siapa yang mimpin doa? Ya, Pak Karna, silakan. Sampai jumpa ya. Selamat
yang saya sudah persiapkan untuk mereka, sehingga mereka bisa lebih fokus untuk berdiskusi dengan temannya. Kalau saya rasa kalau kita terlalu banyak berbicara menjelaskan, itu mungkin tidak akan kesampaian dan sebenarnya karena situasi anaknya begitu banyak. Tapi untuk mata-mata pelajaran memang kita harus memberikan banyak contoh, misalnya ucapan seperti itu tadi. Saya kira dengan pemberian NKPD dengan mengajarkan secara kelompok ini permasalahan itu bisa cukup teratasi. Itu untuk pembahasannya Pak Kawi ya. Baik. Selanjutnya di sana dalam pembelajaran itu juga Pak Kawi tentu ada yang namanya pendukung. Nah, kira-kira menurut Pak Kawi apa pendukungnya di sana dalam pembelajaran Pak Kawi itu yang mendukung proses kegiatan pembelajaran Pak Kawi itu apa? Saya kira faktor pendukung itu salah satunya itu motivasi siswa. Misalnya mereka tertarik mungkin dengan materinya, karena materinya saya perhatikan masih ringan, masih tahap awal. Mungkin mereka merasa ini materinya lebih mudah untuk dipelajari, kemudian materi ini cukup akrab, familiar, gampang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka kelihatan cukup antusias untuk belajar. Baik Pak Kawi. Tadi ada faktor penghambat, kemudian ada faktor pendukung yang sudah Pak Kawi sebutkan. Ini kira Pak Kawi bagaimana Pak Kawi itu harapannya terhadap faktor penghambat, faktor pendukung yang Pak Kawi miliki dalam pembelajaran. Nah itu apa yang nanti Pak Kawi akan harapkan untuk faktor pendukung ini Pak Kawi? Ya, harapan saya anak-anak ini, siswa-siswa kita ini tetap termotivasi untuk belajar tentang materi-materi bahasa Inggris, dan harapannya mereka ini tetap akan mempunyai pandangan bahwa materi ini penting untuk kehidupan mereka ke depan, karena kita tahu sendiri daerah kita sekarang salah satu tujuan pariwisata. Dengan memotivasi untuk belajar bahasa Inggris, mereka akan tetap semangat untuk belajar lagi, sehingga nanti pada gilirannya hasil belajar mereka ini akan semakin bagus meningkat. Baik Pak Kawi. Tadi kemarin ketika saya mengamati atau mengobservasi kelasnya Pak Kawi, itu saya mengamati bahwa Pak Kawi itu dalam pembelajaran itu Pak Kawi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya, dalam pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu apa yang sudah Pak Kawi capai menurut Pak Kawi ini? Apa yang sudah Pak Kawi capai dan apa yang belum menurut Pak Kawi? Pada pembelajaran kemarin, saya menggunakan materi ajar, modul ajar. Di sana ada NKPD-nya yang saya berikan ke anak-anak yang mereka kerjakan secara kelompok. Kemudian untuk anak-anak yang lebih senang mengerjakan sesuatu secara individu juga kita fasilitasi tadi. Kemudian di sana juga saya meminta anak-anak siapa yang memang di kelas itu ada yang memiliki kemampuan yang lebih baik, itu bisa menjadi contoh untuk teman-temannya seperti itu. Kemudian yang belum saya
dari apa yang sudah Pak Kawi lakukan tadi, kalau dari angka 1 sampai 10, Pak Kawi itu menurut Pak Kawi sudah berada di angka berapa capaiannya Pak Kawi? Nah, kalau menurut saya itu angkanya sekitar 7 sampai 8 Pak. Masih banyak kekurangan yang dalam pembelajaran yang merasa lakukan yang harapannya ke depan saya bisa meningkatkan kapasitas saya, kompetensi saya dalam menyampaikan materi, kemudian dalam mengkreat aktivitas pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak-anak sehingga kualitas belajar mereka tetap terjaga. Baik Pak Kawi. Jadi kesimpulannya Pak Kawi dari pembelajaran yang sudah Pak Kawi laksanakan, dari hambatan yang Pak Kawi miliki, kemudian pendukung yang Pak Kawi miliki, Pak Kawi akan melakukan tadi kalau saya dengar Pak Kawi akan mencoba menggunakan proyektor, kemudian Pak Kawi memiliki contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar yang mudah untuk dijadikan contoh. Nah, dari kegiatan itu Pak Kawi juga akan melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang pelatihan yang sifatnya untuk meningkatkan pengembangan diri dari Pak Kawi, gitu Pak Kawi ya. Baik Pak Kawi. Jadi saya merasa bahwa Pak Kawi ini sudah sangat luar biasa. Pak Kawi sudah punya rencana untuk pengembangan diri ke depan, untuk meningkatkan pengembangan diri Pak Kawi dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sangat luar biasa ini Pak Kawi, rencananya Pak Kawi ke depan yang akan Pak Kawi laksanakan. Jadi kesimpulannya seperti tadi Pak Kawi, Pak Kawi sudah melakukan yang terbaik. Apa yang Pak Kawi rencanakan juga sudah luar biasa. Jadi ke depan semoga Pak Kawi bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Kawi akan laksanakan, dan mudah-mudahan dengan apa yang Pak Kawi lakukan bisa meningkatkan pendidikan di sekolah Pak Kawi, khususnya di sekolah kita juga di Pak Kawi, dan untuk Indonesia kita umumnya Pak Kawi, untuk Indonesia juga. Oke Pak Kawi, ada yang perlu saya Masukannya sama-sama Pak Kawi. Terima kasih Pak Kawi. Baik, demikian hasil pasca percakapan, pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya
Kemudian terlihat tadi Pak Adi pada saat melakukan coaching itu tidak menggurui, ya, tidak menggurui dan memberikan saran atau nasihat. Jadi tidak menggurui, tidak memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran tadi. Ya. Nah, kemudian untuk proses kreatifnya, bahwa percakapan itu sudah dilakukan dengan dua arah, ya, dengan rekan sejawat. Kemudian rekan sejawatnya lebih banyak berbicara, sudah bagus sekali. Dan di sana juga Pak Adi mendengarkan, ya, kemudian mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya, ya, tadi. Kemudian pertanyaan yang digunakan bukan pertanyaan yang menggali. Nah, tadi Pak Adi sudah menggali faktor apa yang menghambat, faktor apa yang mendukung, bagaimana Bapak mau mengembang lagi, itu sudah dari pertanyaan yang menggali. Nah, kemudian untuk memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tidak lagi konkret. Jadi tidak lanjut setelah tahapan pembelajaran itu, yaitu pengembangan diri kan dari rekan sejawatnya tadi sudah diberikan. Kemudian tidak lanjut konkret berasal dari rekan sejawatnya. Jadi rekan sejawatnya yang akan menentukan apa yang akan dilakukan, ya. Jadi sudah terlihat tadi. Kemudian percakapan juga sudah ditutup dengan sebuah kesimpulan. Ya. Bagaimana Pak Adi setelah melakukan rangkaian proses tadi, pra-observasi, kemudian Pak Adi melakukan observasi sampai tadi melakukan pembicaraan observasi. Bagaimana pengalaman Pak Adi? Ini tahu, ya. Baik, Pak Haji, terima kasih. Jadi pengalaman saya saat melakukan pra-observasi, saya mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, karena ini adalah yang pertama kali buat saya untuk melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya. Di dalam pra-observasi kemarin sudah kita lakukan, saya menanyakan kepada rekan sejawat saya untuk apa perkembangan yang diinginkan, kemudian kapan akan dilaksanakan, itu sudah kita laksanakan. Kemudian pada saat melaksanakan observasi di kelas juga saya mendapatkan pengalaman baru, karena saya adalah guru BCOK. Kemudian saya mengobservasi rekan sejawat saya yang di sana adalah guru bahasa Inggris. Jadi di sana saya melihat hal-hal baru, terutama tentang materi pembelajaran bahasa Inggris yang tentunya itu baru buat saya, karena dalam pembelajaran bahasa Inggris ternyata hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan contoh konkret untuk memberikan contoh kepada anak-anak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian tadi juga pada saat pasca observasi itu kita juga sudah melakukan komunikasi dua arah antara saya dengan rekan sejawat, dan dalam pelaksanaan percakapan pasca
Jadi saya mempraktekkan di antaranya saya memberikan tugas itu kepada peserta didik saya dengan sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya. Jadi ada siswa yang senang bercerita, kemudian ada siswa yang senang membuat video, itu salah satu contohnya. Dan itu saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya itu dalam bentuk sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat peserta didik saya. Demikian. Jadi beberapa modul itu sudah beberapa yang Pak Adi kuasai. Nah kemudian yang masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam lagi kira-kira tentang yang Pak Adi masih merasa bingung dari modul 1, 2, dan 3, dari materi apa yang masih membingungkan dan Pak Adi yang ingin mempelajari kembali secara mendalam.